Pak Andika dan Mas Hendy, mohon maaf, tapi kayaknya dari sisi baliho kalah nih sama Pak Lutfi sama Taci Yassin gitu. Apa bener ini kandang lawan sebenarnya gitu? Atau bagaimana penjelasannya? Karena kayaknya agak nggak seimbang gitu dari sisi kampanye baliho dan lain-lain. Itu betul sekali, Mbak. Bukan soal kandang, ini bukan hanya di Pati, Mbak. Di mana-mana di Jawa Tengah. Jadi berasa juga ya? Oh iya, hubungannya kan dengan logistik, kampanye. Mbak. Hubungannya dengan logistik, toh, Mbak. Maksudnya baliho itu kan hubungannya dengan uang. Dan kami memang dari awal bukan pasangan yang kemudian punya keunggulan dalam bidang logistik. Itu harus kami akui. Apalagi kami baru diputuskan 1 hari sebelum pendaftaran di KPU Provinsi. Jadi 1 hari sebelumnya saat kami diundang untuk datang ke kantor DPP PD Perjuangan, itu kami belum dikasih tahu bahwa besok itu acaranya deklarasi kami. Kami itu berarti berdua, Pak Andika sama Mas Hendy ini sempat telepon-teleponan, bocor-bocoran, ada sama sekali. Angin, di kantor DPP. Kabar angin yang menyebutkan bakal dipasangin, nggak ada? Nggak ada. Jadi ketemu langsung di hari H? Iya. Langsung didaftarin? Daftarnya besoknya, besoknya kan di Semarang. Iya. Waktu deklarasi kan di... Pokoknya nggak ada waktu untuk... Nggak ada, Mbak. Waktu panjang untuk bertemu? Nggak ada. Tapi nggak kompak nggak? Solid nggak nih berdua? Harus. Harus solid, sangat solid. Saling menghargai dan saling menghormati. Iya. Atau mungkin dari sisi perbedaan dari sisi logistik itulah yang akhirnya menambah semangat kampanye dari Pak Andika dan Mas Hendy? Oh betul, salah satunya. Kita kan harus kreatif. Artinya banyak contoh lah dari zaman kapan sampai dengan sekarang kan banyak contoh, Mbak. Bahwa pertempuran itu tidak saja dimenangkan oleh mereka yang unggul dalam hal teknologi, unggul dalam hal logistik. Apakah itu penting-penting? Penting sekali. Tapi juga keuletan, kemudian motivasi kita itu juga berpengaruh. Ya, perang kemerdekaan kita kan juga contoh yang bagus lah, Mbak. Kita punya senjata apa sih? Hanya bambu runcing aja. Jadi ya kekurangan logistik kita membuat kita harus sedikit kreatif itu saja, Mbak. Kita nggak bisa beli baliho, tapi kita pasti punya cara lain kok. Contohnya sosial media, yang kebetulan kan memang secara teknologi sudah available sekarang. Mas ini mau menambahkan? Jujur saya mewakili partai merasa sangat beruntung pada saat kemudian rekomendasi ini jatuh ke Pak Andika. Figurnya sudah tampak, kelihatan, tokoh nasional, tapi mau bertarung di bawah. Berpanas-panasan, sabar melayani satu persatu permintaan. Oh sabar ternyata Pak Andika ya? Luar biasa, makanya itu salah satu, saya selalu mengatakan kita beruntung bahwa hari ini Pak Andika mau maju bersama kita. Karena di lapangan jadi lebih mudah lagi. Dengan keterbatasan yang kita miliki, kita cover dengan tambahan tenaga kita untuk turun ke bawah, nah, kan gitu. Amunisi semangat ya? Iya, ya itu tadi, Mbak. Pak Andika, tapi kenapa akhirnya bersedia sih setelah menjadi Panglima TNI, tapi kemudian Jawa Tengah, terus jadi gubernur, apa mungkin faktor Mas Hendy-nya atau gimana? Oh enggak, maksudnya kalau kita ini sama sekali bukan variabel yang kemudian diperhitungkan. Ini keputusan dari Ibu Ketua Umum. Dan keputusan itu kita juga tidak paham bagaimana beliau mengambil keputusan itu. Yang jelas beliau kan sudah matang sekali lah. Nah sehingga begitu kita diumumkan ya saya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa saya ungkap di sini. Tapi yang jelas ini penugasan. Dan saya loyal. Penugasan. Ketua Umum. Ibu Megawati. Iya. Kalau ke Mas Hendy, adakah kemudian bahasa atau pesan disampaikan oleh Ibu Mega ketika mendapat penugasan menjadi calon wakil gubernurnya Pak Andika? Memang basicnya kader partai. Jadi kita sudah paham, ngerti bahwa rekomendasi itu adalah surat keputusan yang harus diamankan oleh semua kader. Termasuk pada saat ternyata salah satu rekomendasinya untuk calon wakilnya saya ini sama seperti. Tapi kaget nggak Mas Hendy? Wah jadi calon wakil gubernur Jateng? Kata orang Jawa nggak boleh kaget. Nah, jadi kita, sebenarnya targetnya jadi gubernur. Pokoknya kita ikutin aja, kita jalankan perintah ini jalankan saja perintah Ibu Mega dengan sebaik-baiknya. Dan masyarakat juga bisa senang sama kita dan PDI Perjuangan. Oke, kalau bicara soal logistik tadi Pak Andika dan Mas Hendy sampaikan, ini juga berpengaruh ke partai pendukung. Ya PDIP 1. Lawannya Kim Plus gitu ya, banyak sekali gitu. Di lapangan mesin partai itu
seperti apa bergeraknya kalau dari PDIP sendiri? Mesin partai ini Untuk membantu sudah kampanye. kebetulan kan sudah lama sekali Mbak ya. Sejak reformasi khusus untuk gubernur Jawa Tengah itu selalu dari PDI Perjuangan. Jadi mereka dalam hal pengalaman dan juga situasinya juga nggak sama terus. Ada bahkan di mana start itu survei calon gubernur itu sangat rendah. Dan itu juga ternyata bisa dilalui. Artinya mereka cukup punya pengalaman bukan hanya 1-2 kali tapi beberapa kali. Jadi ya mereka punya pengalaman yang sangat bagus, Ya. kompak, menurut saya relatif kompak dan juga perhatian dari pusat itu juga menentukan karena terus dimonitor terus oleh pusat. Kalau ini kan bilangnya sebenarnya perang bintangnya ada di Jawa Tengah nih ya kan. Pilkada merasa pilpres, bahkan pengamat bilang gitu loh Mas Hendy. Iya. Berebut kandang banteng gitu. Bagaimana Mas Hendy melihat? Apakah kemudian bisa kandang banteng ini dipertahankan oleh PDIP? Ya di awal-awal saya selalu sampaikan pada teman-teman, terutama teman-teman satu partai. Nggak usah pesimis meskipun kita sendiri, karena sebenarnya koalisi kita koalisi dengan rakyat. Nah, jadi artinya ada sebuah optimisme PDI Perjuangan hari ini Jawa Tengah dengan paslon Pak Andika dan kami, kemudian kita didukung oleh struktur partai maupun teman-teman relawan, seluruh komponen masyarakat untuk kita berjuang untuk bisa menang. Kalau tadi sempat dibuka oleh Pak Andika soal ya survei, trennya sepertinya terlihat Pak Andika dan Mas Hendy ini trennya surveinya naik. Amin. Apakah sama pantauannya seperti itu? Survei kan ada cukup banyak Mbak ya, dan hasilnya bahkan ada yang kontradiktif. Tapi Iya. kami selalu melihat setiap survei itu dengan teliti, menurut Iya. saya. Karena apa? Yang jadi fokus saya adalah bukan di mana kami, tapi apa yang harus kami lakukan untuk meningkatkan di kekurangan kami yang dibahas oleh surveyors itu atau pollster itu. Misalnya popularitas. Di awal-awal kita kan ketinggalan jauh Mbak. Jauh. Jauh, ada yang bahkan lebih dari 20%. Nah itu popularitas. Nah itu kami lihat sebagai oke, ini yang harus menjadi titik berat kita. Berarti orang belum kenal. Belum kenal itu bisa karena mereka tidak pernah lihat balihonya. Iya. Dan itu menunjukkan betapa pentingnya faktor logistik kan. Tapi kita juga bukan berarti nggak bisa meningkatkan popularitas tanpa baliho-baliho yang masif. Ya ada caranya misalnya dengan sosial media, kemudian ya sederhana-sederhana. Ya itu. Jadi kami melihat mana yang bisa ditingkatkan, itu yang kami fokuskan saja. Sehingga kalaupun sekarang ini ya sudah menipis lah gapnya, ya kami terima kasih kepada masyarakat Jawa Tengah. Kepada masyarakat Jawa Tengah. Tadi Ya. Mas Hendy bilang, pas aku bilang surveinya trennya naik, alhamdulillah. Kenapa itu bentuk kelegaan, Mas Hendy, bahwa ternyata kerja Ya, keras ini bukan mulai kelegaan. membuahkan hasil? Bukan kelegaan, artinya kerja keras kita semua Iya. ini ternyata ada Berdampak. berdampak ya, berdampak terhadap hasil survei. Kami berjalan ini kan ya apa ya, sebanyak mungkin ketemu masyarakat, sesering mungkin membuat program yang kemudian manfaat buat masyarakat. Udah itu aja setiap hari. Bahwa nanti ada yang mengatur ya teman-teman yang ada di struktur untuk mengatur bagaimana. Tapi sejauh ini setiap hari kita melakukan seperti itu. Sempat ada saya bicara sama warga gitu ya. Kemudian ada yang sempat menyampaikan kenapa balihonya Pak Andika dan Mas Hendy itu mungkin terlihat agak lebih sedikit atau jarang karena dipasang malam pagi udah hilang. Sempat kan mendengar ada aspirasi atau Yang cerita ngomong gitu seperti Mbak itu. Afi ya, Mas, bukan kita. Benarkah gitu? Ada, kita dengar pengamatan ada. seperti Kita itu? dengar ada. Itu laporan dari justru DPC. DPC itu cabang ya, kota, kabupaten. Dan yang masang ini apakah ranting, apakah anak cabang itu yang laporan. Itu ada. Bahkan baru-baru ini pun ya terjadi. Baru-baru ini misalnya 2 hari belakangan inilah masih ada. Tahu-tahu hilang. Nggak Bayangin, Mbak. ketahuan siapa yang ngambil. Nggak ketahuan. Oh, lalu bagaimana menyikapi itu, Pak Andika dan Mas Hendy? Ya kita apa yang bisa kita lakukan? Kan nggak bisa. Tapi yang jelas bahwa itu bukan satu-satunya, Mbak. Ya untungnya kalau sudah terpasang cukup lama kemudian diambil hilang masih mending. Karena kan orang sudah sempat lihat. Yang lebih parah adalah kalau baru dipasang
sehari toto besoknya hilang, itu kan belum sempat terlihat. Jadi ya ini berarti kami harus ada kompensasi dari yang tidak baliho, itu yang harus kami tingkatkan. Selalu begitu, Mbak. Gimana? Kalau berpikir positifnya yang ngambil itu mungkin fans kita. Pengen pasang mungkin ya di desanya atau di kampungnya gitu. Positif tinggi sekali loh Mas Hendy ya. Positif thinking itu penting dalam masa kampanye kita harus seperti ini menikmati ya. kampanye ini kan. Nah, kita harus menikmati, termasuk positif thinking itu harus kita terus gelorakan. Nah, kalau positive thinkingnya apa ketika Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto melakukan endorse kepada pasangan lawan, kepada Pak Lutfi dan Taj Yassin. Itu kan jadi lawannya Pak Andika sama Mas Hendy. Tapi di endorse oleh Presiden loh. Ya, bagi saya itu satu keuntungan yang sangat besar bagi Mas Lutfi dengan Gus Yassin. Karena berarti Positif kan ya. mendapatkan dukungan. Tapi kami juga sebagai calon sebetulnya juga kepengen didukung Oleh Pak Presiden? Iya dong. Oh, tapi masalahnya Ya, kan beda manusiawi. kapal sih. Iya. Atau sudah ada komunikasinya mungkin gitu? Oh enggak. Ya, intinya ya kami sebetulnya juga sebagai manusia biasa kami kepengen. Tapi terlepas dari itu, Mbak, yakinlah bahwa kami berdua itu disiplin kok dalam hal peraturan perundangan. Iya. Kami bisa saja didukung oleh partai yang berbeda, tapi kami punya disiplin. Kami merupakan bagian, maksudnya provinsi, pemerintahan provinsi itu bagian dari pemerintahan pusat, kepanjangan dari pemerintahan pusat, bahwa Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Pak Prabowo sebagai pemegang kewenangan kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. Jadi kami pasti loyal dan pasti akan mendukung mengamankan seluruh kebijakan pemerintah pusat untuk kita lakukan di pemerintahan provinsi. Mas Hendy mau menambahkan? Enggak, kalau yang ini saya ikut beliau. Kalau ini kompak, tapi menarik ketika Mas Andika bilang bahwa anggaplah positif thinkingnya adalah oh ya itu akan menjadi keuntungan elektoral yang sangat besar untuk lawan Mas Andika dan Mas Hendy. Harusnya. Tidakkah itu mengkhawatirkan? Karena juga banyak pihak yang merasa bahwa seharusnya Pak Presiden memilih posisi netral. Tapi itu sudah tersebar, bahkan sudah dipasang oleh Pak Lutfi gitu. Bagaimana menyikapinya? Harus positif terus Iya. kan gitu. Jadi ya sudah jalan aja. positif aja. Enggak Kalau apa-apa. saya- Enggak melaporkan ke Bawaslu mungkin? Wah, enggak, kalau kami enggak lah, Mbak. Enggak ya? Ya seperti halnya keuntungan dalam sebuah kompetisi kan pasti pasti merupakan keunggulan. Jadi yang pertama kita bahas tadi kan logistik. Dari situ saja kan juga kami nggak ada yang bisa kami lakukan, Mbak, kecuali berpikir lebih kreatif. Ya. Bagaimana kami tetap membuat kami ini lebih dikenal, meningkatkan popularitas, tapi dengan budget yang tidak mungkin kami menggelar baliho semasif Mas Lutfi dengan begitu. Ya sama ini pun begitu, ya kami berusaha lah untuk melanjutkan apa yang sudah kita rencanakan sejauh ini. Ya semoga saja itu membuahkan hasil. Apakah ada komentar atau komunikasi dengan Ibu Mega mengingat soal endorsan atau statement dari Pak Prabowo kepada pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin? Kalau kami nggak ada, saya nggak tahu Mas Hendy. Kalau kami nggak ada, Nah, ada. kita Karena- mau jalan terus. Jadi iya. itu tidak mengganggu pihak PDIP maupun juga pihak Mas Andika dan Mas Hendy? ya kalau dari kami yang jelas fokus tugas pokok kami aja, Mbak. Kami kampanye, berusaha untuk reaching out selebar mungkin masyarakat, mendatangi sesuai dengan waktu yang kami punya. Bagaimana dengan endorsan dari Pak Jokowi? Bagaimana dengan Mas endorsan Hendy dari atau saya? Dua-duanya, silakan. Bagaimana Mas dengan Hendy dulu. endorsan dari Pak Jokowi? Karena juga tersebar foto sebelum melakukan video tersebut Iya. ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dengan Pak Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Ya, ya menurut saya ya itu tadi, ya kita juga apa yang bisa kami lakukan kan nggak ada. Yang penting kami sudah berusaha bekerja sebaik mungkin. Bahwasannya Mas Lutfi, Gus Yassin didukung oleh Pak Jokowi, ya itu sebuah keuntungan bagi mereka. Tapi kami juga akan terus berusaha karena yang penting kan masih ada waktu. Selama masih ada waktu, kita akan terus Apapun berusaha. bisa terjadi. Iya. Mau menambahkan Mas Hendy? Enggak. Saya nungguin jawaban Mas Hendy. Kalau dikatakan bahwa Jawa Tengah ini menjadi center of tension dalam pilkada serentak 2024 ini, Pak Andika, Mas Hendy, ini semua
petinggi, semua elit turun gunung, termasuk Ibu Mega sendiri. Jadi berusaha sekali memang dijaga Jawa Tengah ini tetap menjadi kandang banteng gitu. Seperti apa atensi Ibu Mega terhadap perkembangan di Jawa Tengah ini? Seberapa sering Pak Andika, Mas Hendy mungkin melapor dan berkomunikasi dengan Bu Mega? Jadi kalau beliau kan sudah sekali turun loh Mbak, untuk mengingatkan lah, mengingatkan seluruh kader agar kita punya waktu yang tersisa ini bisa maksimal. Kalau komunikasi lebih justru karena fokus kami kan ke bagaimana kampanye kami lebih efektif. Kita evaluasi terus setiap hari. Yang komunikasi mungkin dari DPD itu struktur di Jawa Tengah, mungkin yang komunikasi, dan itu yang disampaikan kepada kami seandainya memang diperlukan. Ya, seperti malam ini kami kan juga ada rapat kumpul lagi di Semarang, mungkin dalam rangka membahas perkembangan terakhir. Akan ada kampanye akbar lagi? Kita merencanakan begitu. Mas Hendy? Kita kalau nggak salah 2 Mbak, yang diatur oleh KPU 2 kita. Belum. Tapi Bu Mega akan hadir di kampanye akbar itu. Iya, dan diharapkan. ketua partai, ketua umum partai, ada 3 lagi Mbak yang non-parlemen yang mendukung kami. Partai Hanura, Partai Kebangkitan Nasional, PKN, dan Partai Umat. Itu juga saya dengar mereka akan hadir. Baik, itu mungkin salah satu momen penentunya nanti. Iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.